Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Welina Lestagusnia. Saya selaku tutor-tutor Anda pada mata kuliah PMA 4419 Analisis Vektor. Baiklah, pada sesi kelima ini kita akan membahas tentang gradien, divergen, dan rotasi. Saya coba slide share screen dulu. Oke, pada sesi kelima ini kita akan membahas tentang gradien, divergen, dan rotasi. Nah, setelah mengikuti sesi kelima ini, Anda nantinya diharapkan mampu menentukan gradien suatu fungsi skalar, kemudian mencari turunan berarah dari suatu fungsi skalar pada suatu titik dalam arah yang ditentukan. Nah, kemudian menginterpretasi cari persamaan bidang singgung dan persamaan garis normal dari suatu permukaan, kemudian menentukan divergen suatu fungsi vektor, menentukan rotasi suatu fungsi vektor, membuktikan sifat-sifat operasi campuran, gradien, divergen, dan rotasi. Kemudian yang terakhir adalah menentukan hasil operasi campuran tersebut pada suatu fungsi vektor atau fungsi skalar. Nah, sedikit kita akan bahas tentang gradien fungsi skalar dan turunan parsial. Nah, kita lihat pendahuluannya dulu. Turunan parsial dari suatu fungsi dengan dua peubah atau lebih yang telah dipelajari pada kalkulus akan selalu kita gunakan dalam pembahasan gradien, divergen, dan rotasi ini. Nah, ketiganya berkenaan dengan operasi pada fungsi dua peubah atau lebih yang terdiferensialkan. Nah, kita lihat gradien itu merupakan operator yang dikenakan pada fungsi skalar yang akan menghasilkan suatu fungsi vektor. Sedangkan divergen itu merupakan operator yang dikenakan pada fungsi vektor dan bukan operator yang dikenakan pada fungsi vektor dan nantinya akan menghasilkan fungsi vektor. Nah, berikut kita bahas dulu fungsi dua peubah atau lebih. Nah, suatu fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut x, y, satu bilangan real f x, y ini disebut dengan fungsi bernilai real dari dua peubah real. Contohnya adalah f x, y x kuadrat min y kuadrat. Atau z sama dengan gx, y sama dengan xy. Atau 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 9z kuadrat itu sama dengan 36. Nah, di sini jika si z dari fungsi f x, y dan x dan y-nya ini sebagai peubah bebas gitu ya, dan z-nya sendiri yang di sini sebagai peubah tak bebas. Nah, pengertian tersebut dapat diperluas menjadi fungsi real dari tiga peubah real dan bahkan n peubah. Contohnya, misalnya di sini fungsi dalam x, y, dan z, misalnya 3x kuadrat y dikurang y kuadrat z pangkat 3. Kemudian misalkan di sini sih ya. Nah, x, y, z sama dengan x kuadrat y dengan dua peubah dimaksud adalah grafik per y. Nah, biasanya grafik ini merupakan permukaan luasan dan setiap titik x, y dari daerah asal hanya berpadanan dengan tepat satu z. Maka setiap garis memotong permukaan paling banyak di satu titik. Nah, kita masuk ke turunan parsial. Turunan parsial, misalkan f suatu fungsi y dan z. Nah, jika x dan z ini ditahan agar konstan, maka fungsi fx, fx, z dapat dipandang sebagai suatu fungsi satu peubah karena si y sama z-nya dianggap konstan. Nah, turunan f dan dinyatakan dengan do f per do x atau kita tulis f terhadap x. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Do f per do x sama dengan turunan f x, y, z terhadap si x gitu ya. Nah, ini sama dengan limit dari delta x menuju 0, fx plus delta x, y, z minus fx, y, z per delta t. Nah, ini jika limitnya ada gitu ya. Nah, turunan parsial sejalan dengan
definisi dari fx tadi, maka berlaku juga untuk fy dengan f terhadap y, di mana si di sini adalah x dan z-nya konstan. Karena di sini eh, x dan y-nya yang konstan. Nah, misal kita lihat contoh berikut. Kita akan mencari eh, fx, fy, dan fz. Dari fx, y, z sama dengan xy ditambah 2yz ditambah 3xz. Nah, pertama x. Artinya si fungsi fx, y, z ini kita tahan gitu ya. Sama dengan, nah apabila kita turunkan terhadap x, berarti di sini y ditambah z. Karena nol. Kemudian kita lihat turunan f terhadap y. Nah, kita lihat konstan gitu ya. Nah, turunkan terhadap y berarti di sini x diturunkan terhadap y di sini plus 2z. Ini adalah nol dan tidak kita tuliskan gitu ya. Nah, bagaimana dengan fz? Fz sendiri, si x dan z-nya adalah konstan. Di mana y dan z-nya adalah konstan. X dan y-nya konstan, karena kita turunkan terhadap z. Konstan, jadi kalau diturunkan nilainya nol. Kemudian ini, apabila kita turunkan terhadap z, bila kita turunkan terhadap z, hasilnya adalah 3x. Nah, jadi berikut adalah turunan f terhadap x, f terhadap y, dan f terhadap z. Yaitu fx sama dengan y tambah z, fy sama dengan x tambah 2z, fz sama dengan 2y ditambah 3x. Oke. Nah, untuk turunan parsial tingkat tinggi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kalau tadi kan turunan pertamanya ya, pertama dari fungsi si f itu. Nah, sekarang adalah turunan keduanya, yaitu do kuadrat f per do x sama dengan do x dari do f do x. Itu kita sebut dengan f x x. Jadi turunan x yang diturunkan lagi gitu ya. Y dan f y z. Oke, saya ingatkan kembali, Anda di setiap sesi wajib mengisi presensi, kemudian mengerjakan kuis dari tes formatif yang ada di buku modul, kemudian Anda bandingkan hasil pekerjaan Anda dengan kunci soal yang disediakan pada modul. Kemudian di sesi kelima ini ada tugas dua yang wajib Anda kerjakan secara mandiri. Silahkan diselesaikan dan dikerjakan hingga batas waktu pengumpulan. Nah, Anda juga diharapkan mengerjakan tugas diskusi dan aktif dalam forum diskusi, karena setiap komentar yang Anda berikan akan diberikan nilai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.